Paham kalian ya? Jadi semua hurufnya itu sebenarnya tidak disambung gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolami dan anak-anakku semua dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan kembali belajar menyambungkan huruf hijaiyah. Dan sudah kita pelajari kemarin, kita sudah belajar menyambungkan huruf alif dan huruf ba. Kali ini kita akan belajar menyambungkan huruf jim, huruf ha, dan huruf kha. Ketiga huruf ini sama, cuman beda titiknya saja. Oke, kita lihat bagaimana huruf jim kalau disambungkan dengan huruf-huruf yang lain. Kita mulai dari huruf yang pertama. Kemarin kita sudah belajar menyambungkan huruf jim dan huruf alif. Oke, sebelumnya huruf jim itu kalau tunggal posisinya kan begini. Hurufnya, bentuknya ya kan. Nah, ini huruf jim ya. Huruf ha, huruf kha itu kan hanya beda titik saja. Nah, ketika huruf jim itu disambungkan dengan huruf lain atau ketika dia itu berada di tengah ya, maka bagian ini ya, bagian ini ke bawah itu hilang ya. Hilang, kemudian bagian ininya ini disambungkan dengan huruf yang lain gitu ya. Maka bisa kita lihat bagaimana kalau huruf jim ini kita sambungkan dengan huruf alif misalnya. Bentuknya akan menjadi seperti ini, perhatikan. Nah, ini ya, kalau tadi tunggal kan ke bawah sini. Nah, kalau dia disambungkan dengan huruf lain, misal dengan huruf alif, maka ini langsung nyambung dengan huruf a, dengan huruf alif. Ini ya. Oke, kemudian huruf-huruf ha dan huruf kha tentu saja sama ya, hanya beda titiknya saja. Kemudian huruf jim dan huruf ba misalnya, maka akan sama begini, ini ya, yang gini, kemudian sambungkan dengan huruf ba. Huruf ba sama ya, kita semua sudah belajar membuat huruf ba. Nah, contoh misalnya ini jangan jim deh, ini kha misalnya, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dengan huruf dal atau zal? Tentu saja juga sama saja, ini gitu ya. Kemudian langsung disambungkan. Nah, gitu ya. Ini misalnya ha gitu ya. Hud. Nah, kemudian dengan huruf ro. Dengan huruf ro itu juga sama. Nah, huruf ro ini sama, itu artinya sama aja, cuma tinggal ini disambungkan langsung. Huruf ro, huruf zai itu sama ya. Ro dan zai cuma beda titik aja. Huruf da atau huruf zal juga sama ya. Kemudian ha, misalnya ini kho, nah gitu ya. Kemudian dengan huruf apa lagi sambungnya? Huruf jim dengan huruf apa ya? Ro, za, sin ya, sin. Nah, ini tinggal disambung dengan huruf sin. Nah, gini ya. Jelek lama-lama nih hurufnya, susah posisinya. Nggak apa-apa. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa kita ini tidak sedang belajar khot ya. Saya tekankan, kita ini sedang belajar huruf hijaiyah, tetapi kita menggunakan spidol atau pena yang sudah dipotong agar bentuknya lebih bagus daripada spidol yang tidak dipotong gitu. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang sudah belajar khot nashi, khot sulus dan sebagainya, jangan tanya, loh kok itu bentuknya kayak itu, nggak sesuai kaidah khot. Nah, ini kita sedang belajar dasar-dasar huruf hijaiyah dulu, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya ini jim, ya, misalnya ini atau ha disambungkan dengan huruf shin, ya tentu tinggal nambahin titik aja, ya kan. Kemudian bagaimana dengan huruf shad? Misalnya kita lihat huruf jim atau huruf ha atau huruf kha sambung dengan huruf shad begini, ya. Ini langsung aja disambungin gini. Nah, ini ya. Do, to juga sama ya. Do misalnya. Ini saya sengaja akan buat semuanya ya. Do, kemudian to ya. To. Ini to ini ya. Nah, ngasih kepala. Khot. Ini kemudian katakan ini misalnya kho gitu ya. Terus dengan ain. Nah, dengan ain perhatikan, kita kemarin sudah belajar huruf ain. Ain itu
ada dua versi. Ada ain yang kalau di tengah yang modelnya begini ya. Ingat ya kalian ya. Nah, begini kan. Atau ain dalam bentuk seperti ain tunggal. Jadi begini, kemudian berhenti di sini, kemudian bikinlah ain kita. Nah, ini juga boleh ya. Gitu ya. Ain itu bisa begini, bisa juga begini. Ini menyambungkan ya, terlepas ini kaidah khot apa, yang penting ini tentang huruf hijaiyah gitu ya. Ghin juga sama, misalnya ini ghin. Bagaimana kalau disambung dengan huruf fa? Langsung aja, kalian pasti sudah tahu huruf fa itu gini aja langsung ya kan tuh. Nah ya, khuf, qaf juga sama, tentu bedanya kalau qaf ke bawah kan. Nah kalau qaf itu ke bawah ini ya. Hakun, kemudian dengan huruf kaf tentu saja juga begini ini ya. Apalagi dengan lam, wah turun nih, turun lam. Dengan lam agak turun sini nggak apa-apa ya. Wah lucu ya, turun sini aja deh, sini aja deh. Kaf lam, ha dengan lam, ini ke atas lam ya. Kemudian nah ini ya, nih ha dengan lam ya. Kemudian ha dengan mim. Ini tuh ha itu bisa sama dengan jim, sama dengan apa? Dengan kho ya. Nih. Paham kalian ya? Jadi semua hurufnya itu sebenarnya tinggal disambungin gitu aja. Kemudian dengan mim, nun ya, dengan nun misalnya. Gitu ya. Nah, itu nun. Kemudian dengan wau ya, dengan wau. Dengan wau ya tentu saja langsung aja begini tuh. Ya, wau, apalagi mim, nun, wau, ha. Nah, kita ingat huruf ha itu ya, ha itu kalau disambungkan dia berada di ujung ya, berada di ujung, dia bentuknya gimana? Tamarbutoh ya kan, yang begini tuh kan, tuh ya. Nah ini kemudian dengan ya, nah, dengan ya, dengan lam alif ya, dengan lam alif nih, dengan lam alif, lam alif langsung sama aja gitu ya. Kemudian dengan ya, nah dengan ya itu gini. Nah ini ya, dengan ya. Jadi sama aja dengan yang lain. Huruf pertamanya begini ya. Nah ini bagiannya tinggal disambungkan dengan huruf alfa ya. Ini semuanya nyambungkan huruf jim, ha, kho dengan huruf yang lain, tetapi hanya dalam posisi dua huruf. Kedepan nanti kita akan belajar ya, di seri berikutnya belajar bagaimana kalau menyambung dengan tiga huruf ya. Kita urutkan dulu ya, jim, kemudian ha, kemudian kho ya. Ini tuh semuanya kalau jimnya ini di depan. Nah, bagaimana kalau jimnya di tengah ya? Nah ketika jim, ha, kho ini di tengah ya, maka kan kemarin kita sudah belajar yang ba dan huruf jim ya. Nah ya kan. Nah kemudian yang huruf alif dan jim kalau di depan nggak bisa ya, tapi huruf ba dan jim kita kemarin udah belajar gitu ya. Jadi ini yang jim di depan ya. Jim di akhir tentu saja hampir sama dengan jim kalau tunggal gitu ya. Jadi yang memang perlu kita perhatikan itu adalah jim yang seperti ini. Ada jim khusus yang bentuknya itu agak berbeda, itu kalau dia misalnya disambungkan dengan huruf ba tapi yang dari atas ya. Misalnya kemarin kita sudah belajar yang model begini ini ya, oh maaf garing ini. Nah ya kan, ini tuh huruf jim disambungkan dengan huruf ba itu ya, ba atau nun atau huruf apa lagi ya itu kan. Huruf-huruf ba, ta, sa, ya, nun itu bentukannya jadi seperti ini bisa. Oke ya. Oke, gitu saja. Nah, ke depan kita akan belajar lagi bagaimana menyambungkan huruf-huruf yang lainnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan video ini, dan jangan lupa kalian rajinlah belajar di rumah. Jangan lupa juga perhatikan speedonya apakah masih bagus atau tidak ya. Biar nanti kalian melatihnya bisa lebih bagus lagi.
Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.